TikTok Shop dibuka lagi. Bagaimana cara kerja affiliate TikTok sekarang dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke teman-teman semuanya, seperti yang udah kita ketahui bahwa TikTok Shop udah dibuka lagi ya. Mulai tanggal 12 Desember kemarin kita udah bisa jualan dan belanja juga di aplikasi TikTok. Tanpa disangka-sangka ternyata TikTok kembali dengan menggandeng Tokopedia ya. Dan yang paling gak disangkanya lagi, TikTok masih seperti dulu. Kita tetap berjualan dan berbelanja di aplikasi TikToknya langsung ya, tanpa beralih ke aplikasi lain. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sekarang cara kerja affiliate TikToknya? Karena affiliate TikTok itu kan sangat terikat dengan penjual di TikTok ya. Ya iyalah ya, kan kita dapat komisinya juga dari penjual di TikTok ya kan. Nah teman-teman, karena TikTok kembali dengan tanpa perubahan, ternyata untuk cara kerja TikTok affiliate juga masih sama seperti dulu ya. Aku lihat video-video dulu yang menautkan keranjang kuning itu sekarang produk-produknya muncul kembali. Bahkan ada produk yang terjual juga. Namun ada satu kendala yang aku temui teman-teman. Ternyata tidak semua produk yang kita tautkan itu muncul lagi. Ada beberapa produk yang tidak tersedia yang menyebabkan keranjang kuning di video kita juga jadi hilang. Nah, makanya dari itu perlu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai affiliate TikTok setelah TikTok dibuka kembali. Ini penting banget kita lakukan teman-teman karena ini berpengaruh terhadap komisi yang akan kita dapatkan nanti. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pantau perubahan kebijakan. Pastikan kita itu memahami perubahan-perubahan kebijakan dan panduan baru yang mungkin diterapkan setelah TikTok Shop dibuka kembali. Karena setelah aku cari-cari infonya nih ya, ternyata TikTok ini masih dalam tahap peninjauan oleh pemerintah ya teman-teman. Masa peninjauan ini bisa berlangsung lama, bisa sampai 3-4 bulanan. Dan masih ada kemungkinan untuk berubah ya cara kerja dan kebijakan-kebijakannya. Makanya kita harus pantau terus ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu kita perbarui konten. Nah teman-teman, kita kan kemarin sempat vakum ya promosi konten-konten produk. Atau mungkin sebagian masih ada yang masih promosi tapi transaksinya itu dialihkan ke aplikasi lain. Nah buat kita yang sempat berhenti sejenak dari promosi produk, mulai sekarang kita harus memperbarui konten promosi kita. Ini penting teman-teman supaya kita tetap bisa mengikuti tren yang sekarang. Ibaratnya 2 bulan kemarin itu musimnya jenis konten A. Nah sekarang tuh udah nggak musim lagi nih, udah nggak viral lagi yang kayak gini. Sekarang tuh musimnya jenis konten B gitu ya. Nah kita ikuti nih tren ini teman-teman. Ini penting karena kita harus bisa memberikan informasi yang relevan dan menarik bagi pengikut kita sesuai dengan tren yang sekarang dan pastinya harus sesuai dengan tema konten kita juga ya. Next kita ke nomor 3 yaitu tinjau produk promosi. Nah seperti yang udah aku bilang sebelumnya bahwa produk yang kita promosikan dulu itu di video-video yang dulu itu muncul lagi teman-teman. Tapi setelah aku cek ternyata ada beberapa produk yang memang dia tuh nggak muncul. Nah pas aku lihat di manajer produk itu tulisannya tidak tersedia atau stok habis ya. Mungkin kalau stoknya habis memang dia itu dari seller stoknya emang habis gitu ya. Tapi kalau produk tidak tersedia itu yang jadi pertanyaan aku. Nah setelah aku telusuri ternyata ketika TikTok Shop ditutup itu mereka mengaktifkan otomatis toko libur. Nah jadi para seller itu produk-produknya otomatis dihilangkan ya, karena mengaktifkan sistem toko libur itu tadi. Nah sekarang ketika TikTok Shop udah dibuka kembali, seharusnya para seller itu menonaktifkan fitur toko libur tersebut gitu. Jadi produk-produknya bisa muncul lagi di etalase kita. Nah, ketika seller itu tidak menonaktifkan fitur toko libur tersebut, maka ya begitu, produknya tidak muncul teman-teman. Nah, langkah yang harus kita lakukan, itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa ganti produk tersebut di seller yang berbeda ya, tapi jenis produknya sama. Atau yang kedua, kita bisa konfirmasi ke seller yang punya produk itu sendiri. Kita konfirmasi terkait produknya karena mungkin dia belum menonaktifkan fitur toko liburnya. Maka dari itu kita ingatkan seperti itu ya. Kenapa peninjauan produk ini penting teman-teman? Karena ini memang
berpengaruh besar ke komisi yang akan kita dapatkan nanti gitu. Karena kan video-video kita itu yang dulu mempromosikan produk, yang seharusnya produknya itu muncul, ini jadi malah nggak muncul. Jadi kita nggak jadi deh dapat komisinya gitu ya. Next, kita ke nomor 4, yaitu perkuat hubungan dengan audiens kita. Nah teman-teman, belajar dari kasus yang kemarin ketika TikTok Shop ditutup ya, kita benar-benar kehilangan sebagian mungkin penghasilan kita, karena TikTok Shop ini sangat berpengaruh besar pada pendapatan kita semua, khususnya aku gitu ya. Nah, alangkah baiknya kita itu sekarang lebih memperkuat lagi hubungan kita dengan audiens kita, dengan penonton kita ya. Supaya nanti ketika ada perubahan kebijakan dari TikTok, audiens kita itu atau penonton kita itu masih tetap setia sama kita gitu. Jadi ketika kita mungkin harus mengalihkan transaksi itu ke aplikasi lain, penonton kita itu tetap setia gitu ngikutin kita. Jadi kita nggak susah-susah amat untuk cari komisi walaupun harus di aplikasi lain. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa lebih sering lagi ngajakin penonton untuk berkomentar, atau ya lebih sering lagi kita balas komentar dari mereka atau balas pesan dari mereka gitu ya. Pokoknya gimana caranya deh, yang penting kita itu ada keterikatan antara penonton dengan kita, seperti itu ya. Next, kita ke nomor 5, dan ini yang terakhir, yaitu kita harus memaksimalkan fitur-fitur terbaru dari TikTok. Nah, karena trennya mungkin sekarang itu berbeda, kita harus mengikuti tren ya teman-teman. Karena TikTok itu kan ajangnya untuk mencari hiburan. Jadi kita itu harus ikuti juga apa yang sekarang tuh lagi viral, apa yang sekarang tuh lagi heboh, kita ikutin ya. Misalnya efek-efek tertentu, atau mungkin hashtag-hashtag baru, musik-musik baru, kita ikuti ya teman-teman. Kita maksimalkan konten video-video kita itu dengan menambahkan fitur-fitur terbaru dari TikTok. Ini akan memudahkan penonton untuk menemukan video kita. Jadi peluang untuk mendapatkan penjualan juga jadi lebih besar. Nah teman-teman, mungkin itu aja sharing kita kali ini. Semoga informasi dari aku ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Ingat, TikTok ini masih dalam masa peninjauan. Jadi kita itu harus tetap terus pantengin nih kebijakan-kebijakan baru dari TikTok. Nah, untuk memantau semua informasi-informasi terbaru dari TikTok, kalian bisa pantengin channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga ya lonceng notifikasinya. Karena di sini aku pasti bakalan terus menginformasikan jika ada hal-hal baru seputar TikTok Affiliate atau seputar TikTok Shop. Usahakan untuk terus selalu menjaga konsistensi dalam mengupload video ya. Terus belajar beradaptasi dengan perubahan-perubahan dari setiap platform. Dan kita juga harus bisa up to date dengan informasi-informasi terbaru dari TikTok dari sumber yang resmi ya teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.